Ya, aku juga aku juga baru turun, ternyata ditunda ke tanggal 11 Mei karena katanya nggak datangnya terlapor, dua-duanya nggak datang gitu. Jadi aku kaget juga. Ya kita tunggu aja lah tanggal 11. Kita tunggu tanggal 11. Semoga ini adalah sidang Wan Prestasi ini adalah awal yang baik buat nyangkutnya ke pidananya Nikmir, yang dimana pidananya itu ada berlapis-lapis kan pasalnya, yang sampai sekarang juga belum P21. Mungkin P21-nya apa nunggu ini gitu, apa nunggu Wan Prestasi ini, karena tanggal 2 Juni jatuhnya 90 hari kan, 90 hari apa dimaksimalin ke 120 hari karena masih ada lagi penambahan 1 kali lagi gitu. Jadi ini kita belum tahu, P21-nya masih belum, jadi mungkin ada baiknya juga sih. Jadi menunggu ini, kalau ini misalnya Wan Prestasinya Nikmir dikabulin, berarti ada pengaruh di masalah pidananya gitu saya. Ada rasa kecewa Kak karena sidangnya ditunda? Iya, aku sih kecewa gini, karena kan ini kan bukan dadakan, ini memang sudah pasti mereka juga sudah disuratin ya, tapi mereka mungkin lagi ada acara, lagi sibuk banget kali apa gimana, sibuk juga kali mengumpulin bukti-bukti yang masih belum P21 kan kita nggak tahu. Apa kesibukan dari pihak terlapor karena mengumpulkan bukti-bukti P21 sehingga yang kasus Wan Prestasi ini dilupakan bahwa hari ini ada kasus. Nah gue aja yang nggak ikut cuman sebagai mantan musuhnya Nikmir aja, gue ingat tanggal 28 ini jam 10 pagi, dan mereka mungkin lagi amnesia say. Dikasih saya tahu siapa tergugat, satu tergugat, dua Ya siapa? kan DRG sama AM kan. Kapolri sama kejaksaan. Nah itu kan disentil ke Kapolri, disentil kejaksaan sama satu PT kan. Itu sebenarnya nyentilnya gini loh, hai Bapak, ini gue lagi ada di sini nih. Sampai sekarang masih belum P21. Nah, setahu gue, seingat gue ini adalah Wan Prestasi, ini adalah perdata, tapi gue sini dipidana. Sama dengan kayak teriakan seorang, namanya kita di sini adalah Nikmir ada lagi di dalam. Ini adalah teriakan seorang Nikmir menyentil sedikit Bapak Kapolri, menyentil sedikit kejaksaan. Itu sisain buat gue, bukan ada perlawanan, tapi hanya menunjukkan gue lagi di sini kena pidana. Sebenarnya itu adalah perdata, itu adalah jeritan hati seorang Nikmir, gue rasa. Itu saya. Untuk supportnya gimana sih Kak Desa? Yang supportnya yang pasti gini loh, aku gini, Nikmir ini kan semua juga tahu seorang ibu tunggal yang mencari nafkah buat anaknya 3 hanya Nikmir. Anaknya 3 belum ada bisa mencari nafkah sendiri, yang 2 masih kecil, yang 1 juga belum bisa mencari nafkah. Dan tuntutan dari sini nanti ada 100 miliar, itu adalah mungkin kerugian yang dirasakan oleh Nikmir. Tapi itu kembali lagi apa itu dikabulin apa enggak, itu nanti terserah pengadilan. Karena di sini adalah Nikmir seorang ibu tunggal yang mencari nafkah di rumah itu hanya dia sendiri. Nah itu yang gue rasa yang kerugian selama Nikmir hampir 90 hari ada di tahanan gitu kalau aku. Berarti tuntutan material 100 miliar itu kalau menurut Kak Tessa setuju nih? Gue setuju aja ya, kerugian kan Nikmir seorang artis, mungkin juga 90 hari kan kita nggak tahu kontraknya, ada yang dibatalin atau juga ada yang harusnya siapa sih, oh itu yang seharusnya. Hai Bapak, kok nggak datang sih Pak? Bapak Pak, ntar gue paranin deh, gue tanya dulu. Gue mau bertanya ke Bapak ini kenapa nggak datang ya? Itunya ada. Hai Abang, apa kabar? Ya. Oh iya. Ini adalah pengacara kota, pengacara kampung. Aku dari Kampung. Abang. Abangku. Ya. Ganteng lo aslinya. masa? Ganteng lo. Abangku, aku temannya Bang Indra Karigan juga. Aduh. Iya, sama Indra. Iya, sampaikan. Abang mau tanya. Siap. Kan hari ini tanggal 28 sidang Wan Prestasi. Iya. Abang yang ganteng kok datang sendiri, mana itunya? Apa Bapak kode-kode? Oke, iya. Bapak jangan kode. Saya jinak. Iya. Ditunggu sama itu. Saya juga ditunggu. Iya. Aku Sambil itu ketua umum. Iya. Ya Bang, kenapa nggak datang Bang? Kan dikuasakan. Oh dikuasakan sama Abang. Oh Iya. siap ya Abangku. Makasih Ya ya. Abangku. Oh Bapak Bajijo. Bapak Bajijo bermasalah juga Bajijo ya. Bapak Bajijo ngode-ngode. Baju hijau sekarang lagi meresahkan saya. Ya, baju hijau lagi meresahkan, si Abang mau ngomong sama si baju hijau di kode. Ya udahlah, berarti mungkin Bapak Baju hijau sering melihat piti-piti gue bahwa gue Melaniki kali ya. Tadi si Abang itu mungkin udah welcome banget, karena kan ya kami kan sama-sama dari kampung ya guys. Tapi ya udahlah, karena baju hijau hari ini meresahkan, ya udahlah sudahlah. Ya jadi Tessa hari ini Loli sendiri katanya berulang tahun nih, seperti Ya. apa kan mungkin Maju lah. Hari ini Loli berulang tahun. Yang itu tadi pagi juga aku melihat VT-nya Nikita Mirjani adalah dia merindukan seorang bapaknya. Ada VT-nya dia merindukan seorang bapaknya. Ya namanya anak ya. Aduh mampus gue. Nangis deh kalau ngomong. Namanya anak ya, di saat dia lagi dalam
dalam masa begini, dalam masa genting begini, dalam masa ditahan 90 hari tanpa kepastian, di sini dia mengingat bapaknya yang udah nggak ada. Aku tadi pagi sedih melihat VT-nya Nikmir bahwa dia seperti membutuhkan banget seorang bapaknya, sehingga aku memposting ulang. Kalian mungkin belum tahu VT-nya apa ya. Kalau kalian tahu pun kalian akan nangis karena aku bukan apa-apa. Aku melihat sedih banget gitu, kesedihan seorang anak yang merindukan seorang bapaknya. Aku ada ngeposting ulang nih, di sini Nikmir mengatakan, "Papa, ombaknya terlalu besar." Ini mungkin kali udah pusing ya, mau teriak kemana gue gitu. Jadi dia bilang, "Papa, ombaknya terlalu besar." Itu yang menurut gue adalah tadi pagi gue baca ini sampai gue posting ulang, itu adalah bentuk walaupun dia tegar, walaupun dia seorang wanita Amazon, tapi tetap dia akhirnya lemah juga. Di hari ini anaknya juga berulang tahun, dia nggak bisa bersama anaknya. Di hari ini juga dia butuh seorang bapak yang sudah nggak ada di sampingnya. Dan dia adalah, kita tahu, dia juga tidak mempunyai seorang kakak. Ya sekuat-kuatnya Nikmir, akhirnya Nikmir hari ini apa juga ya, lemah gitu ya. Say, udah ya Say. Di sini buat berkaca-kaca sampai memerah matanya. Enggak, karena ada dia bilang, apa tuh dia bilang? Ombak ini terlalu besar, Pak. Itu menurut gue jeritan hati seorang anak yang, karena biasanya anak perempuan di saat dia lagi jatuh pasti dia butuh seorang bapak di sampingnya. Itu setegar-tegarnya seorang Nikmir. Saat ini dia lagi melo banget. Mungkin mengingat juga anaknya lagi ulang tahun. Itu aja Say. Tadi saya membuatkan saya datang ke sini apa sih mungkin? Karena aku 6 tahun berantem sama Nikmir. Aku 6 tahun berantem sama Nikmir. Sebelum Nikmir masuk, aku nggak ngerti. 2 bulan sebelum Nikmir masuk, Nikmir selalu memposting ulang juga apa yang aku posting. Aku ke Miami, Nikmir juga memstorikan bahwa dia berterima kasih sama aku. Dan Saiful Jamil mendatangi Nikmir. Nikmir membisikkan nama Saiful Jamil, Kak Tessa Mariska mana, sampaikan sama Kak Tessa Mariska, saya berterima kasih atas dukungannya. Itu menurut aku seorang musuh bebuyutan 6 tahun, akhirnya dia menyatakan bahwa dia berterima kasih kepada aku. Itu aja aku udah senang saya. Berarti luluh ya akhirnya. Ya luluh lah, bagaimanapun juga dia adalah, itu aku bilang, aku pernah ada di posisi Nikmir, seorang ibu tunggal, seorang waktu itu suamiku meninggal. Aku seorang ibu tunggal yang mencari nafkah buat anak aku, dan saat itu anakku masih kecil. Dan saat ini terjadi buat Niki, dia yang hanya mencari makan di Niki, tapi dia saat ini ada di dalam yang cari makan anaknya siapa? Itu loh, itu yang harusnya disenggol sama dia dong. Bapak Kapolri disenggol sama dia dong, kejaksaan itu disenggol ya. Hai Bapak, ini gue ibu tunggal, anak gue 3 ada di rumah, gak ada yang ngasih makan, gue yang cari makan. Mungkin itu aja Say. Yang buat kakak berlapang dada, apakah